وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyil mu'minina wa nasirihim wa unsil abidina wa qabilihim wa ghaithil munkasirina wa jabirihim wa mujibid da'ina wa mani'ihim wa malazil khaifina wa mu'amminihim. Fahuwal mahmudu fis sarra'i wad dharra wa huwal mahmudu fil ardi wa fis sama' wa huwal mahmudu azalan wa abada wa la yuhmadu ahadun li dzatihi siwah. Falilhamdulillah falilhamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hada lil imani ibadahul mu'minin wa yassara as-siyama 'ala as-sa'imin wa sahhala al-qiyama lil qa'imin wa fataha abwabal birri wal ihsani lil muhsinin fawaffaqahum lima 'amilu wa yajzihim alaihi ahsanal jaza. Fasubhanahu min jawadin karimir rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hujjatullahi ta'ala ala ibadih, wa hidayatuhu li awliyaih, wa rahmatuhu li khalqih, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fattaqullaha ta'ala wa ati'uh wa la tanqudu ahdakum ba'da Ramadan. Farabbuna subhanahu wa ta'ala yu'abadu fi kullil 'am wa huwa 'azza wa jalla muttali'un 'alal 'ibad wa yuhsi 'alaihim kullal a'mal. Fa'amalu salihan tajiduhu amamakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar wa la na'budu illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguhnya hari ini merupakan hari kemuliaan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikannya hari ini bagi kita semua sebagai hari raya dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Meskipun saat ini kita berada dalam suasana ujian Allah dan musibahnya berupa pandemi COVID-19. Hari ini adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, yang mengabdikan hidup dan matinya semata untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan amanah kehambaan dan kekhalifahan di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang diberikan anugerah hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalan kehidupan yang lurus. Meskipun mereka di dalam bulan puasa menikmati rasa lapar dan dahaga, menikmati jauhnya pembaringan di keheningan malam, merehatkan organ tubuhnya dari berbagai jeratan syahwat dunia yang melelahkan. Bahkan orang-orang yang beriman di bulan Ramadan, mereka terbang di ketinggian rohani dengan melakukan tilawatul Quran, zikrullah, mentadabburi kitabnya, bahkan menyantuni dan saling memberikan perbantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Saudara sekalian, inilah makna sejati dari kesempurnaan bilangan
Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Allahu Akbar, wasi'a kulla syai'in ilma. Allah Maha Besar, yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Allahu Akbar, qawiyyun syadidul iqab. Dialah zat yang maha kuat, yang maha pedih siksaannya. Allahu Akbar, khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Allah Maha Besar, yang telah menciptakan segala sesuatu. Dialah zat yang satu, yang berkuasa atas seluruh hamba dan ciptaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita telah lalui baru kemarin saja, dan tadi malam kita melakukan berbuka bersama, iftar bersama terakhir di bulan Ramadan, karena masuknya bulan Syawal, yang hari ini kita rayakan dengan menunaikan salat Idul Fitri secara berjamaah. Penting untuk kita baca kembali apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang sepertinya menghidupkan malam-malam harinya dengan melakukan qiyamul lail tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali seperti orang yang begadang saja. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Orang-orang yang tidak sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, kesaksian dusta, dan melakukannya di dalam hidupnya, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan orang itu, apakah dia minum, apakah dia makan di siang hari di bulan Ramadan. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini memberikan satu pesan kepada kita, bahwa ibadah mahdhah yang kita lakukan seperti siam dan seterusnya, jika tidak diiringi dengan kebaikan-kebaikan di dalam aspek moralitas kita, di dalam akhlak kita, maka sesungguhnya kita telah kehilangan hakikat dan esensi daripada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan secara mahdhah, secara khusus di hadapan Allah, yang telah ditentukan tata cara, waktu, bagaimana kita melakukannya, harus meninggalkan jejak kebaikan di dalam kehidupan sosial kita secara nyata. Ibadah murni setinggi apapun dan sebanyak apapun tetaplah rapuh dan takkan sempurna kecuali jika diwujudkan dalam bentuk kebaikan-kebaikan di dalam sekitar kita. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin. Di dalam surat Al-Muzammil, ketika orang-orang yang disiksa oleh Allah, mengapa kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka mengatakan, karena kami tidak termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, dan kami tidak termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang miskin yang membutuhkan, dan kami larut di dalam ucapan-ucapan, perdebatan-perdebatan, status-status yang tidak ada manfaatnya bagi kami. Kita melihat, memperhatikan saudara sekalian, di dalam Al-Muzammil ini, orang-orang berdosa yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka yang sepanjang hidupnya tak memiliki modal spiritual, tidak memiliki modal rohani. Misalnya, mereka tidak menunaikan sholat dengan baik, bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan mereka tidak memiliki modal sosial, kehidupan bermasyarakat. Yang kita lihat di dalam ayat ini, dia tidak peduli, bahkan tidak empati kepada orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, dan mereka larut di dalam perkataan yang tidak bermakna, apalagi hoax. Maka sesungguhnya inilah visi dan misi disyariatkannya ibadah siam, agar kita bisa menata batin,
menata rohani kita di hadapan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam hari ini, hari yang sangat indah, hari yang sangat berbahagia buat kita semuanya, mari kita mengingat kembali beberapa pilar keimanan yang diajarkan oleh Ramadan. Yang pertama adalah salat. Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa kelak di akhir zaman akan muncul generasi yang melalaikan salat. Jika salat telah dilalaikan, maka mereka akan mengikuti syahwatnya dan kemudian mereka akan mengalami kehidupan yang sangat celaka. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Itulah mengapa Rasulullah menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Bahwa sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Pada bulan Ramadan kita banyak lagi menghabiskan waktu kita untuk berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya menyatakan, "Maukah kalian aku beritakan apa sebaik-baik amal yang kalian lakukan dan sesuci-sucinya di hadapan Allah yang menguasai hidup kalian dan setinggi-tingginya dapat menaikkan derajat kalian, bahkan lebih baik daripada kalian bersedekah harta emas dan perak, ya. Bahkan lebih baik daripada seseorang yang pergi ke medan perang lalu dia dapat membunuh musuhnya atau dia terbunuh di dalam peperangan atau jihad itu." Maka kata Rasulullah, amalan yang lebih baik itu adalah zikrullah. Hari-hari di mana kita hidup saat ini adalah orang banyak sekali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa menyertakan Allah di dalam orientasi dan visi kehidupannya. Juga Ramadan mengajarkan kita untuk selalu melakukan ihsan kepada siapapun. Kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa syarat. Seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah, seorang yang haus di gurun pasir di bawah terik matahari yang demikian panas. Lalu ketika dia haus, dia turun ke dalam sumur. Karena dia haus, begitu dia naik dari sumur itu, dia melihat seekor anjing dalam keadaan juga menjilat daripada pasir itu karena kehausan. Lalu dia berpikir, anjing itu haus seperti dia haus. Lalu dia turun kembali ke dalam sumur dan mengambil air untuk seekor anjing. Rasulullah mengatakan, hanya dengan memberikan minum dan berbuat baik kepada seekor anjing itu, orang tersebut diampuni segala dosanya oleh Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Juga Ramadan mengajarkan kita tentang qiyamul lail. Kita menghidupkan malam kita dan melaksanakan salat malam. Rasulullah di dalam satu hadis Tirmizi menyatakan, alaikum biqiyamil lail. Seharusnya kalian tetap melaksanakan qiyamul lail, karena qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan ini merupakan suatu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjauhkan kita dari perbuatan dosa serta menghapuskan daripada keburukan-keburukan kita. Ramadan juga mengajarkan kita untuk selalu bertaubat. Rasulullah SAW menyatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Ya, demi Allah kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Karena itulah sahabat sekalian yang saya muliakan, seorang sahabat Sufyan bin Abdullah Tsaqafi datang kepada Rasulullah dan beliau bertanya, wahai Rasulullah, terangkan kepada saya Islam secara singkat dan padat, ringkas, dan saya tidak akan bertanya kepadamu setelah ini pada siapapun jua. Beliau menyatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah di atas keimanan itu. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang selalu menyatakan Allah Tuhan kami tidak akan pernah risau dan tidak pernah takut di dalam hidupnya. Setelah itu saudara sekalian, ista'in billahi wala ta'jaz. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jangan pernah mengalami lemah secara mental. Dan terakhir, jamaah sekalian yang saya muliakan, iqra'ul Qur'an wa'malu bihi. Pilar ke Ramadan yang terakhir yang penting kita catat adalah bagaimana nanti Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi.
Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini nanti pada hari kiamat datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah kemudian turunnya Al-Quran yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qadar, di dalam surat Al-Qadar, dan kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah, raihlah dan dekaplah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Ya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah juga bercerita, idza dakhala al-ashrul akhir, jika 10 malam terakhir telah datang, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, beliau bersiap siaga untuk menemui Lailatul Qadar. Kemudian ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqaza ahlahu, dan beliau kemudian membangunkan keluarganya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Al-Qadar ini diletakkan oleh Allah setelah surat Iqra, ya, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi dasar kemudian Rasulullah membangun suatu peradaban yang sangat indah di muka bumi ini. Dan setelah itu diiringkan dengan Al-Qadar. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq pada 5 ayat yang pertama sungguh-sungguh datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya apa yang disebut dengan Al-Alaq itu juga diterangkan oleh Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang sangat mulia. Saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam Lailatul Qadar Allah juga menceritakan bahwasanya malaikat Jibril datang kembali ke bumi ini menebarkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan satu pesan kepada kita bahwa Jibril alaihissalam yang telah datang membawa wahyu kepada Rasulullah ketika beliau mengajarkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima, pada setiap tahun tidak kurang dari sudah 15 abad beliau datang selalu kepada umat Islam dan mengingatkan kita bahwa kedatangan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar persis sebagaimana beliau mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suasana manusia sering kehilangan tuntunan di dalam kehidupannya. Maka umat Islam semestinya menyadari bahwa mereka juga tidak pernah lepas daripada kontrol dan pengawasan langit, di mana Allah menyatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim. Dengan izin Allah menunjukkan bahwa datangnya Jibril alaihissalam dan kebersamaan Jibril bersama umat Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala ini memberikan suatu pesan kepada kita. Kemuliaan umat Islam di muka bumi ini adalah kemuliaan yang memang dikehendaki secara sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, malam Lailatul Qadar juga dinyatakan sebagai malam di mana Allah mencatat semua nasib umat manusia yang akan berjalan selama 1 tahun ke depan. Maka orang-orang Islam dan kita orang-orang yang beriman tidak ingin bahwa Allah mencatat semua apa yang akan kita alami ketika kita dalam keadaan lalai. Tetapi sebagaimana ajaran Rasulullah, kita mengiringi catatan para malaikat di atas langit itu dengan cara menghidupkan malam-malam kita bermunajat, sholat, dan seterusnya. Juga Lailatul Qadar memberikan makna. Allah telah menciptakan kita pada suatu suasana fitrah yang universal, tauhid, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim. Apa yang disebut dengan Lailatul Qadar sebagaimana dikatakan oleh Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan kadarnya, dan kadar utama umat manusia adalah ketika Allah diciptakan dia di atas fitrah tauhid. Maka malam Lailatul Qadar seharusnya mengingatkan kita bahwa Allah menghendaki agar kita tidak pernah luput
daripada poros tauhid ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir jamaah sekalian, Al-Quran dan Islam, iman kita memberikan suatu ajaran kepada kita untuk memandang semua peristiwa yang ada di alam ini sebagai peristiwa yang tidak pernah lepas daripada kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Covid-19 yang kita alami saat ini adalah sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Covid-19 tidak lain dan tidak bukan daripada ayat-ayat Allah yang diturunkan di semesta. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah tunjukkan kepada kita ayat-ayat dan tanda kekuasaannya, baik di dalam diri kita sebagai ayat mikrokosmos ataupun di alam semesta, agar kita kemudian mendapatkan penjelasan dan keterangan yang seterang-terangnya bahwa Al-Quran adalah sungguh-sungguh benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman tidak pernah memandang peristiwa ini sebagai suatu siksa. Karena memang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberitahukan kepada beliau, rahmatan lil mu'minin. Apapun yang ditimpakan oleh Allah adalah merupakan rahmat dan kasih sayang yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Mengapa demikian saudara sekalian? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ciri daripada orang yang sangat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sombong di dalam dirinya dan sombong pula secara sosiologis kepada orang lain. Maka adanya peristiwa semacam ini, Allah menghendaki agar kehidupan semesta ini menjadi seimbang. Di dalam diri kita tidak perlu terlalu risau. Barangkali ada yang hilang daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita juga tidak perlu terlalu bereporia, terlalu bangga bahwa kita selamat di dalam malapetaka ini. Kita harus membaca peristiwa ini dengan kacamata iman. Ma yusibul mu'min min syaukah fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajah aw hatta anu khati'ah. Tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau dihapuskan kesalahannya dengan musibah tersebut. Bahkan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peristiwa ini adalah orang-orang yang mati sebagai syuhada akhirat. Di dalam satu hadis Rasulullah menerangkan, ketika Allah menetapkan seseorang itu memiliki derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah, tetapi amal ibadahnya belum sampai untuk mencapai derajat tersebut, maka Allah berikan orang ini ujian dan cobaan di dalam fisik, jiwa, hartanya. Kemudian ketika dia menderita, Allah berikan dia kesabaran, dan kemudian Allah wafatkan dia di atas kesabaran ini, lalu dia dapat meraih apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah derajat surga yang tertinggi. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya berpesan, kita tidak perlu risau ketika orang banyak mengabaikan jiwanya. Bahkan banyak orang mengatakan, mengapa mal, bandara, bahkan di tempat-tempat umum seperti pasar, orang begitu bebas beraktivitas. Bahkan seorang budayawan mengatakan, gajah di mal, gajah di bandara, gajah di pelabuhan tidak pernah terlihat. Tetapi virus yang sama sekali tidak bisa dilihat dengan kasat mata, justru terlihat di masjid-masjid dan di tempat-tempat ibadah. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu adalah bukan cara pandang orang-orang Islam. Karena kita menjalankan apa yang kita jalankan saat ini bukan karena akal pikiran dan emosi kita, tetapi kita jalankan kehidupan kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan asas-asas keimanan dan kaidah-kaidah beragama yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kita diharamkan untuk mencampakkan diri kita kepada suatu kebinasaan. Dan tentu kita mengetahui bahwa secara ilmiah, apa yang disebut dengan dampak COVID-19 ini sudah dapat diprediksi oleh para ilmuwan. Ancamannya begitu sangat nyata. Maka Islam mengajarkan kita untuk menjaga jiwa kita. Kita tidak perlu risau dengan orang-orang yang tidak pernah menjaga jiwanya. Mengapa? Karena Allah juga berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ketika kita mendapatkan hidayah, lalu di situ ada banyak orang yang menista hidayah, menista Islam, kita tidak perlu risau. Ketika kita menjalankan ajaran agama untuk menjaga jiwa
Di situ ada banyak orang yang mengabaikan kesehatannya. Kita pun tidak perlu risau. Karena kita menjalankan ini bukan karena perhitungan akal semata, tetapi karena kita menjalankan tuntunan-tuntunan dan kaidah-kaidah beragama. Itulah saudara sekalian, saya menyeru kepada masyarakat agar kita lebih mempercayai para dokter, para ahli kesehatan masyarakat, para ahli virologi, ketimbang pernyataan-pernyataan politik yang seringkali tidak berpihak kepada kemaslahatan daripada masyarakat dan bangsa kita. Mengapa pula Al-Imam Syafi'i rahimahullah sampai-sampai beliau memuji para dokter. Dan saya meyakini, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang diberi anugerah ilmu pengetahuan. Mereka saat ini adalah, mohon maaf, saya katakan bukan para politisi, tetapi mereka adalah para ilmuwan yang diberikan anugerah ilmu pengetahuan di bidang medis dan di pengetahuan di bidang epidemiologi, pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat, bukan para politisi sekali lagi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan kita, la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram anbal minat tibbi illa anna ahlal kitabi ghalabuna alaih. Saya tidak mengetahui satu ilmu pengetahuan, kata Imam Syafi'i, setelah kita mengetahui halal dan haram, lebih tinggi tingkatannya daripada ilmu kesehatan atau kedokteran. Bahkan beliau menyatakan juga, innamal ilmu ilmani. Ilmu itu kalau diringkas hanya dua ilmu, ilmu din wa ilmu dunia. Ilmu din, ilmu agama, dan ilmu keduniaan. Fal ilmu alladhi huwa lid-din huwa al-fiqh. Ilmu din kita ini adalah fiqh. Kita memahami agama kita dengan baik. Wa ilmu alladhi lid-dunya huwa tib. Dan sesungguhnya ilmu yang terpokok bagi kehidupan dunia adalah kedokteran. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, la taskunanna baladan. Janganlah kalian tinggal di satu negeri, la yakunu fihi alimun yuftika an dinika. Jangan sampai engkau tinggal di satu tempat, di sana tidak ada orang yang alim yang bisa memberikan petunjuk tentang agamamu. Wala tabibun yunabbi'uka an amri dinik. Dan di situ tidak ada dokter yang memberitakan kepadamu bagaimana keadaan atau kesehatan tubuhmu. Jamaah sekalian yang semuakan, Allahu Akbar walillahil hamd. Pesan terakhir daripada khutbah kali ini adalah, mari kita menguatkan kembali struktur rumah kita masing-masing. Dari yang terkecil yaitu rumah tangga kita. Hari-hari ini para suami betul-betul dituntut oleh Allah apakah mereka menjadi imam yang baik. Bukan semata-mata imam di dalam mencari dan memenuhi kebutuhan rumah tangga atau nafkah, tetapi juga menjadi imam sholat. Para suami hari ini dituntut oleh Allah. Sanggupkah kita mengajarkan ayat-ayat Allah kepada keluarga dan anak kita? Pada hari ini kita dituntut untuk juga mengambil sebagian peran guru. Anak-anak kita yang ada di sekolah. Banyak orang tua yang tidak siap. Jangan sampai kita seperti dikritik oleh Al-Quran. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Rumah atau jaring laba-laba itu sangat kuat. Bahkan jaring laba-laba itu, dari situ para ilmuwan membuat suatu kawat yang sangat luar biasa, lebih keras daripada baja. Bahkan topi anti peluru yang dipakai oleh para tentara terbuat daripada serat jaring laba-laba. Tapi Allah katakan rumah laba-laba itu sangat rapuh. Yang dimaksud adalah bukan dari apa dibangunnya, dibuatnya jaring laba-laba, tetapi anggota daripada rumah itu, karakter laba-laba itu adalah saling memakan. Jika ada yang kuat, dia makan. Jika dia sudah makan, dia bunuh lagi. Begitulah yang terjadi. Maka saudara sekalian yang saya muliakan, mari kita jadikan COVID-19 ini sebagai suatu momentum kita kembali, menguatkan kembali struktur kehidupan rumah kita masing-masing. Kita jadikan rumah kita sebagai istana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabiullah Musa ketika ingin melindungi kaumnya dari serangan Fir'aun. Allah perintahkan kepada dia untuk menjadikan rumah-rumah itu sebagai pusat melakukan ibadah. Waj'alu buyutakum kiblah. Rumah sebagai kiblat. Wa aqimus salat wa basyiril mu'minin. Itu pula yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadikan sebagian kalian di rumah kalian. Dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Disinilah barangkali kita memahami ayat Allah. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang saya muliakan, demikian khutbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kita semua
tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam semesta atau di dalam catatan ayat-ayatnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in ala kulli syai'in qadir ya mujibas sa'ilat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha ma batan min baladin hadha khasah wa min buldanil muslimin ammah. Allahumma inna na'udzubika minat ta'un wa na'udzubika minal juzam wa na'udzubika minal baras wa na'udzubika min corona wa min sayyi'il asqam. Rabbi jal hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.